Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menanyakan beberapa informasi kepada QQ. Masih banyak informasi yang diperlukan oleh Xiao Yan agar Xiao Yan bisa bersiap menghadapi serangan kepada dunia sensi. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini telah mengetahui bahwa tampaknya pagoda pemurnian adalah benda yang dicari oleh banyak alam. Xiao Yan pada akhirnya menekan pemikirannya dan kembali bertanya kepada QQ. Xiao Yan bertanya seberapa yakin QQ bahwa Taixu akan menyerang dunia sensi. QQ pun segera berkata bahwa sekitar 99%. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan pada saat ini kembali bertanya apakah dunia Taixu itu sangat kuat. QQ pun segera menjawab bahwa sesungguhnya bukan itu permasalahannya. Ini hanya karena sumber daya terintegrasi sepenuhnya. Hal itu membuat yang kuat menjadi sangat kuat sementara yang lemah menjadi semakin lemah. Ketika orang-orang kuat di dunia Taixu ini memiliki kekuatan absolut maka mereka benar-benar akan dapat dengan mudah melakukan invasi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan bisa mengerti apa yang pada saat ini dikatakan oleh QQ. Xiao Yan menyadari bahwa orang-orang kuat di dunia sensi saat ini sangat langka. Jatuhnya Yang Mulia dan Dewa Jahat hampir membuat dunia sensi menghadapi sesuatu ancaman yang buruk. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini percaya pasti dunia sensi juga telah membuat sebuah rencana. Hanya saja Xiao Yan masih belum mengetahui rencana tersebut dan Xiao Yan masih harus mengumpulkan banyak informasi. Mungkin sang ratu dari kuil kuno juga mengetahui beberapa hal. Mungkin juga dirinya sudah melakukan pengaturan yang Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak tahu. Xiao Yan pada akhirnya kembali menekan perasaannya dan pada saat ini kembali bertanya kepada QQ, apakah kehancuran dunia sensi tidak bisa dihindari? QQ pun merenung sejenak setelah Xiao Yan menanyakan hal ini dan sesaat kemudian sosoknya pada akhirnya mengangguk dan dirinya tidak menyembunyikan apapun kepada Xiao Yan. QQ pada akhirnya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan menemui Tuan Muda Xiao Yan selama invasi. QQ akan melakukan apapun yang diperlukan oleh Tuan Muda Xiao Yan berikut dengan konsekuensinya. Selain itu sebaiknya mereka mencari kesempatan dan tempat bagi tim Fearless untuk bisa bertahan hidup. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok QQ. Namun pada saat ini QQ tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Xiao Yan segera mengerti bahwa pada saat ini Xiao Yan sudah tidak lagi memiliki waktu. QQ pada akhirnya segera mengangkat telapak tangannya dan berkata agar Tuan Muda Xiao Yan mengingat untuk meminta Long Yi menunggu QQ. Xiao Yan pun mengangguk dan bersamaan dengan hal tersebut kekuatan yang sangat kuat meluap di telapak tangan QQ. Tubuh fisik Xiao Yan pada akhirnya digampar oleh QQ hingga benar-benar mati. Pintu juga pada saat ini tiba-tiba terbuka dan beberapa sosok segera menghampiri QQ dengan terburu-buru. Mereka memancarkan kekuatan yang mengancam ketika mereka menatap ke arah sosok QQ. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata bahwa Tuan Putri ketiga harus mengetahui tubuh orang ini telah diambil alih. Menanggapi apa yang dikatakan oleh sosok tersebut QQ pada saat ini masih menjawab dengan tenang. Dengan ekspresi acuh tak acuh sosoknya segera berkata bahwa dirinya telah mengeksekusinya. Sosok itu pun sedikit mengerutkan kening dan bertanya apa yang bisa dirinya dapatkan dari mulut orang tersebut. QQ pun seketika berubah menjadi dingin ketika melirik ke arah sosok-sosok yang baru saja datang. QQ lanjut berkata bahwa tidak ada apapun yang pada saat ini dirinya dapatkan dari sosok tersebut. Sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi karena tidak ada lagi yang pada saat ini bisa disampaikan oleh QQ. Mereka juga bisa membawa mayat orang ini untuk diselidiki lebih lanjut oleh mereka. Mendengar hal tersebut pada akhirnya mereka pun hanya bisa menganggukkan kepala masing-masing dan membawa mayat dari tubuh yang baru saja digampar oleh QQ. Sosok-sosok itu pada akhirnya gegas pergi sementara QQ hanya termenung mengenang Long Yi. Sementara itu di sisi lain jiwa Xiao Yan pada saat ini segera kembali ke dalam tubuh aslinya. Meskipun upaya untuk merebut tubuh ini tidak dapat dianggap berhasil sepenuhnya dan Xiao Yan tidak bisa menangkap klon,
Namun Xiao Yan telah mendapatkan informasi yang sangat ingin Xiao Yan ketahui. Setidaknya pada saat ini Xiao Yan telah mengetahui apa yang pada saat ini mereka hadapi. Yang terpenting lagi adalah hal ini akan memberi Xiao Yan waktu untuk memahami bahwa dalam 10.000 tahun dunia Sensi akan terjatuh dalam perang besar. Jika mereka dikalahkan maka semua makhluk di dunia Sensi ini benar-benar akan segera dihancurkan. Sumber daya dari dunia ini juga semuanya akan benar-benar diambil. Xiao Yan pada saat ini bertekad untuk tidak pernah membiarkan situasi seperti ini terjadi. Xiao Yan harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya agar bisa berhadapan dengan sosok-sosok ini. Xiao Yan pun menstabilkan pemikirannya dan sosok Xiao Yan pada saat ini masih duduk bersila. Namun pada saat ini tidak ada origin Qi yang datang dari sekitar Xiao Yan. Hanya ada api yang sangat kuat di tubuh Xiao Yan yang pada saat ini sepertinya menyebar tidak terkendali. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar Xiao Yan pada saat ini benar-benar panik dan memutuskan untuk mundur. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk mengembangkan seni roh pagoda pemurnian dan hal ini hanya membutuhkan waktu. Xiao Yan pun menghabiskan waktu hampir beberapa bulan dan 3 jantung api pada saat ini telah saling menyeimbangkan. Evolusi seni roh pagoda pemurnian ini pada akhirnya selesai dan telah meningkat. Pada saat ini Xiao Yan merasa sangat senang karena evolusi ini benar-benar telah mencapai tingkat yang belum pernah Xiao Yan capai, yakni tingkat penciptaan. Dengan peningkatan ini hal yang sama juga akan berlaku bagi keterampilan bertarung. Teknik-teknik yang dimiliki oleh Xiao Yan sepertinya akan segera mengalami peningkatan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih harus mencari teknik yang lebih mumpuni untuk menopang kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk segera memasuki pagoda pemurnian. Jiwa Xiao Yan pada saat ini segera menerobos ke pagoda pemurnian untuk mencari keterampilan bertarung. Xiao Yan pun segera tiba di lantai ketiga dan mencari keterampilan bertarung yang tepat. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya, tetapi Xiao Yan tidak mengambil aliran cahaya. Xiao Yan membiarkan aliran cahaya ini mendekati Xiao Yan. Keterampilan bertarung yang sesuai dengan Xiao Yan akan dengan sendirinya datang ke hadapan Xiao Yan. Pada akhirnya setelah beberapa saat aliran cahaya segera memadaat di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan segera menarik cahaya tersebut. Sebuah gulungan pada saat ini seketika terbentuk di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan melihat karakter yang tertulis di gulungan tersebut. Xiao Yan pun mengerutkan kening setelah melihat bahwa teknik tersebut memiliki nama 7 tinju mengejutkan pembunuh dewa. Begitu Xiao Yan melihat nama ini, Xiao Yan menyadari bahwa teknik ini sepertinya persis sama dengan 7 langkah menakjubkan yang dilakukan oleh Luo Tian. Xiao Yan pun memiliki spekulasi mungkinkah kedua teknik ini memiliki hubungan, namun Xiao Yan masih belum bisa memastikan hal tersebut jika Xiao Yan belum mencoba teknik ini. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi setelah mendapatkan keterampilan bertarung, namun bersamaan dengan Xiao Yan yang hendak bergerak pada saat ini aliran cahaya tiba-tiba mengalir ke arah Xiao Yan dengan cepat. Xiao Yan pun seketika terkejut dan Xiao Yan segera menoleh menatap ke arah sumber cahaya. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya mengapa aliran cahaya ini begitu agresif. Ini adalah kali pertama Xiao Yan melihat aliran cahaya yang bertindak seperti itu. Xiao Yan berpikir mungkinkah aliran cahaya ini bertujuan untuk menuju ke Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini aliran cahaya yang sangat cepat tersebut seketika terjatuh di tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menarik cahaya tersebut dan cahaya ini seketika berubah menjadi sebuah gulungan. Xiao Yan pun seketika terfokus melihat gulungan ini dan sangat ingin tahu apakah teknik yang akan Xiao Yan dapatkan ini. Xiao Yan pada akhirnya melihat kata-kata di gulungan dengan jelas dan mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berkilat. Ekspresi ketidakpercayaan pada saat ini seketika muncul di wajah Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam membacakan nama gulungan yang memiliki nama Labu Dewa Bermata 9. Xiao Yan pada saat ini seketika dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah labu harta karun yang Xiao Yan miliki dan telah Xiao Yan gunakan beberapa kali sebelumnya.
Xiao Yan juga sangat tertarik dengan labu tersebut dan Xiao Yan memang berniat untuk mencari informasi mengenai labu harta karun ini. Sejauh ini Xiao Yan hanya mengetahui bahwa ketika Xiao Yan menggunakan labu tersebut, maka akan ada sosok yang terlihat seperti penjahat kuat yang muncul dari labu itu. Xiao Yan tidak mengetahui info lebih lanjut dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa gulungan dari teknik ini benar-benar ada di pagoda pemurnian. Xiao Yan pada akhirnya dengan bersemangat segera membuka gulungan dan bersamaan dengan hal tersebut, sejumlah besar informasi pada saat ini segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Gulungan ini hanya berisi 9 gambar dan Xiao Yan pada saat ini melihat ke arah 9 gambar yang berada di hadapannya. Gambar-gambar ini memiliki karakter yang berbeda-beda, namun Xiao Yan pada saat ini hanya melihat 2 gambar pertama yang bisa dilihat dengan jelas sementara sisanya berwarna hitam. Begitu Xiao Yan memperhatikan gambar pertama, Xiao Yan melihat ada sekelompok penjahat yang pada saat ini sedang berkelahi. Melihat sosok-sosok ini, Xiao Yan segera menyadari bahwa apa yang dilihat oleh Xiao Yan sama dengan apa yang dialami oleh Xiao Yan sebelumnya. Ketika Xiao Yan menggunakan labu untuk menghabisi seseorang, maka pada saat itu sesosok penjahat segera keluar dan sosoknya persis sama dengan apa yang dilihat di gambar oleh Xiao Yan. Menyadari hal ini, Xiao Yan pun segera mengerti bahwa mungkin ada 9 makhluk seperti penjahat yang tersegel di dalam labu dewa bermata 9. Tampaknya sosok-sosok ini merupakan para penjahat kuat yang telah tertelan oleh labu dan akhirnya dimanfaatkan oleh labu tersebut. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini masih ada 8 makhluk yang belum bisa dikeluarkan oleh Xiao Yan untuk melakukan pertempuran. Satu makhluk yang keluar saja sudah memiliki kekuatan yang cukup kuat dan bagaimana dengan 8 sosok yang tersisa? Jika Xiao Yan bisa mengaktifkan semuanya, bukankah dengan begitu maka hal ini akan menjadi kartu truf mutlak bagi Xiao Yan? Xiao Yan pun merasa sangat senang sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera melihat ke gambar kedua. Di gambar kedua ini ada seorang lelaki tua yang terlukis. Lelaki tua ini berpakaian compang camping dengan memegang pedang setinggi setengah meter dan banyak pedang juga pada saat ini berada di punggungnya. Xiao Yan pun melihat tulisan yang menyebutkan bahwa pria ini bernama Pendekar Pedang Gila. Melihat gambar ini, Xiao Yan pun sedikit terkejut, tetapi Xiao Yan juga langsung mengerti arti dari semua ini. Sepertinya ketika Xiao Yan meminta bantuan dari labu, Xiao Yan masih bisa melakukan dengan cara yang sama tetapi namanya dirubah. Tampaknya Xiao Yan hanya perlu mengucapkan mengundang Pendekar Pedang Gila untuk membunuh seseorang. Namun ini hanya tebakan Xiao Yan dan ini masih belum bisa dikonfirmasi oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini sudah cukup merasa senang dengan informasi yang Xiao Yan dapatkan. Xiao Yan pada akhirnya menyimpan gulungan tersebut dan Xiao Yan pada saat ini sudah memiliki gambaran kasar di benaknya. Xiao Yan telah memperoleh metode menggunakan labu dewa bermata 9 dan akan dapat menggunakannya dengan lebih baik di pertempuran berikutnya. Sementara itu untuk teknik sebelumnya yang Xiao Yan dapatkan pada saat ini, Xiao Yan memutuskan untuk langsung menuju ke lantai atas menara. Xiao Yan memutuskan mengaplikasikannya langsung ke dalam pertempuran di lantai atas menara. Namun sebelum itu Xiao Yan ingin tahu apakah Xiao Yan pada saat ini bisa masuk ke lantai 10 dari menara. Pada akhirnya Xiao Yan sampai di lantai terakhir yang terbuka dan pada saat ini bertanya apakah Xiao Yan sudah memenuhi syarat untuk memasuki lantai 10. Barulah pada saat Xiao Yan bertanya, Zhan Lao perlahan muncul di samping Xiao Yan. Zhan Lao pun segera berkata bahwa dengan kekuatan Xiao Yan saat ini hal tersebut agak sulit. Namun menurut Zhan Lao, Xiao Yan bisa mencobanya, tetapi Zhan Lao harus mengingatkan Xiao Yan bahwa setelah ke level ke-10 Xiao Yan akhirnya akan benar-benar menyentuh rahasia dari pagoda pemurnian. Setelah mendengar hal ini mata Xiao Yan sedikit membeku dan Xiao Yan melihat jalan menuju ke lantai ke-10. Xiao Yan pada akhirnya langsung mengangguk berat dan pada saat ini segera pergi ke lantai 10 menara. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini bergegas, Zhan Lao pada saat ini bergumam perlahan bahwa menara ini awalnya tidak memiliki 22 lantai.
Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini telah memasuki lantai 10 menara adegan yang muncul di hadapan Xiao Yan pada saat ini seketika membuat Xiao Yan sangat bingung. Xiao Yan tidak dapat memahami apa yang pada saat ini berada di hadapannya. Xiao Yan berada di pinggiran dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah tengah. Terdapat sebuah kolam air yang jernih dan di atas kolam air tersebut terdapat sebuah pohon raksasa yang digantung. Pohon ini memancarkan cahaya bintang yang tidak terhitung jumlahnya dan memancarkan kilauan yang sangat terang. Melihat hal ini Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk sedikit maju. Bersamaan dengan hal tersebut akar pohon pada saat ini tumbuh dan berputar membentuk jembatan akar pohon. Xiao Yan pada akhirnya segera menaiki jembatan yang terbentuk dari akar pohon dan berjalan langsung menuju ke platform yang berada di tengah. Sosok Zhan Lao juga pada saat ini perlahan muncul dan sepertinya situasi ini masih membutuhkan penjelasan dari Zhan Lao. Zhan Lao pada akhirnya perlahan berkata kepada Xiao Yan bahwa ini adalah pohon dunia. Mendengar hal ini Xiao Yan pun sedikit tercengang dan Xiao Yan teringat sesuatu di dalam benaknya. Xiao Yan mengingat apa yang sebelumnya Xiao Yan lihat ketika Xiao Yan meninggalkan tempat hukuman para dewa. Pada saat itu Xiao Yan melihat sebuah pohon yang terasa sangat besar yang persis sama dengan pohon di hadapannya. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar menggumamkan kata pohon dunia di tengah-tengah keterkejutannya. Zhan Lao pun mengangguk dan kembali berkata perlahan kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan bisa pergi ke dunia lain melalui pohon dunia. Begitu perkataan ini terdengar sosok Xiao Yan pada saat ini kembali terkejut. Xiao Yan pada akhirnya bertanya mungkinkah hal tersebut berarti bahwa Xiao Yan bisa pergi keluar dunia sensi melalui pohon dunia ini. Zhan Lao pun kembali menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang benar. Namun sejauh ini Xiao Yan hanya bisa melakukan perjalanan menuju ke dunia yang tanpa pemilik. Sedangkan untuk dunia lain Xiao Yan harus memiliki segel dari dunia yang akan Xiao Yan tuju. Jika Xiao Yan tidak memilikinya maka Xiao Yan akan langsung terhapus selama proses perjalanan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya memastikan kepada Zhan Lao. Xiao Yan berkata mungkinkah dunia tanpa pemilik ini adalah dunia tanpa tuan atau tanpa penguasa? Zhan Lao pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini mengerti apa yang dimaksud oleh Zhan Lao. Namun Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa jika semua orang bisa pergi ke dunia tanpa pemilik Xiao Yan khawatir ini akan menjadi seperti dunia yang luas. Dunia ini kekurangan sumber daya dan mungkin hanyalah permasalahan waktu sebelum menjadi gurun dan hancur. Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya kepada Zhan Lao jika begitu permasalahannya bukankah dunia tanpa pemilik ini akan dipenuhi dengan kehancuran? Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pada saat ini segera berkata bahwa dirinya tidak tahu cara mengetahui mengenai dunia ini, tetapi suatu yang pasti adalah bahwa dunia tanpa pemilik ini tidak seperti dunia yang rusak. Sebaliknya kehidupan dan sumber energi yang dimiliki oleh dunia tanpa pemilik ini seringkali di luar imajinasi. Selain itu kunci untuk menjadi yang mulia juga sepertinya berada di tahap ini. Yang mulia pada saat itu telah mengunjungi beberapa dunia tanpa pemilik sebelumnya. Tentu saja dengan begitu dirinya juga telah mendapatkan manfaat dari dunia-dunia tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun pada saat ini sedikit merenung. Dapat dikatakan bahwa munculnya pohon dunia ini tidak diragukan lagi telah menemukan arah baru bagi Xiao Yan. Xiao Yan dapat berlatih di dunia yang tidak memiliki tuan dan merebut sumber daya dari dunia yang tidak memiliki tuan ini. Xiao Yan akan bisa menggunakan energi ini untuk memperjuangkan dunianya sendiri. Ini bukanlah sebuah ide buruk dan Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya kepada Zhan Lao. Xiao Yan bertanya bisakah semua orang melakukan perjalanan melalui pohon dunia ini? Zhan Lao pun menggelengkan kepalanya dan berkata tentu saja tidak seperti itu, hanya sesosok makhluk yang dikenali oleh pohon dunia itu sendiri yang dapat melakukan perjalanan. Xiao Yan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiao Yan kembali bertanya kepada Zhan Lao apakah Xiao Yan juga makhluk hidup yang dikenali oleh pohon dunia ini. Zhan Lao menghela nafas dan berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan pada saat ini bisa mencoba memasukkan tangannya ke dalam kolam.
Jika Xiao Yan tidak mendapatkan persetujuan dari pohon dunia maka pintu tempat Xiao Yan pergi tidak akan muncul. Ketika Xiao Yan mendengar hal ini Xiao Yan pun segera menoleh menatap ke arah kolam yang memiliki air berwarna biru. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zhan Lao, Xiao Yan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya ke dalam kolam air. Begitu 5 jari menembus air seluruh kolam air pada saat ini meletus dengan cahaya biru. Setelah itu piringan di bawah kaki Xiao Yan mulai berputar, pohon dunia yang berada di atas kepala Xiao Yan juga pada saat ini menyebar ke sekeliling, akar pohon besar muncul di antara piringan tersebut dan seketika menjalar ke bawah. Sebuah jembatan pohon pada saat ini kembali terbentuk dan di ujung jembatan pohon tersebut sebuah ruang berwarna ungu muncul di hadapan Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan pun tanpa sadar bertanya apakah ini jalan menuju ke dunia lain. Xiao Yan pun tertegun sejenak ketika Xiao Yan melihat ruang berwarna ungu ini. Xiao Yan pun tanpa sadar sedikit melangkah maju dan siap masuk untuk mencari tahu. Tetapi pada saat yang bersamaan sosok Xiao Yan pada saat ini segera dihentikan oleh Zhan Lao. Zhan Lao menjelaskan lagi kepada Xiao Yan bahwa hanya tubuh asli yang bisa melewatinya. Xiao Yan juga harus memiliki kekuatan minimal Dogat bintang 5 untuk menahan tekanan perjalanannya. Jika Xiao Yan tidak ingin jiwanya hancur maka jangan mencoba untuk masuk dengan mudah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya seketika dengan hati-hati kembali melangkah mundur. Bersamaan dengan hal tersebut cahaya pun perlahan menghilang dan akar pohon di bawah kaki Xiao Yan dengan cepat kembali ke posisi semula. Ruang ungu juga pada saat ini berputar dan menghilang dan semuanya kembali normal. Xiao Yan pada saat ini segera memiliki beberapa ide di benaknya untuk merebut klon. Jika Xiao Yan memiliki banyak avatar dan Xiao Yan bekerja bersamaan Xiao Yan akan memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan akan membawa klon-klon ini menuju ke dunia lain untuk berlatih bersama-sama dengan Xiao Yan. Namun memikirkan persyaratannya berarti tubuh klon dari Xiao Yan ini harus memiliki setidaknya kekuatan Dogat bintang 5, terlebih lagi dengan Xiao Yan memiliki beberapa avatar yang bekerja bersamaan Xiao Yan akan memiliki lebih banyak peluang, mungkin juga ada peluang untuk memasuki dunia Taiksu. Tentu saja hal tersebut akan terjadi dengan Xiao Yan yang bisa mendapatkan segel dari dunia Taiksu. Xiao Yan pada akhirnya menekan semua pemikiran ini karena belum waktunya bagi Xiao Yan untuk melakukan tindakan. Xiao Yan pada saat ini masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya. Merasa semuanya telah jelas pada akhirnya Xiao Yan segera memutuskan untuk keluar dari lantai ke-10. Xiao Yan langsung datang ke lantai 4 untuk mempelajari teknik 7 tinju mengejutkan pembunuh dewa. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengalami pertempuran sambil mengaplikasikan teknik tersebut. Setelah beberapa latihan dan pertempuran Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan mulai mengetahui mengenai teknik ini. Xiao Yan terus-menerus menyempurnakan pengetahuan mengenai teknik yang pada saat ini dipelajari oleh Xiao Yan. Namun bersama dengan Xiao Yan yang sedang berlatih beberapa sosok familiar pada saat ini muncul di kota Chuan Yun di luar tempat rahasia 10.000 iblis. Ekspresi di wajah mereka pada saat ini terlihat cemas seolah-olah mereka telah lama menunggu sesosok di sini. Sosok-sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang dari Istana Bintang. Mereka telah menunggu kemunculan Xiao Yan untuk waktu yang lama. Selama periode waktu ini mereka juga menyerap energi gila-gilaan di tempat ini. Pada saat ini mereka tampaknya benar-benar sangat ingin mendapatkan kompas bintang yang berada di tangan Xiao Yan. Sosok Jiang Taiyi yang memimpin mereka juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening menatap ke arah kedalaman tempat rahasia 10.000 iblis. Dirinya pada akhirnya bergumam sungguh sangat sial dan apakah orang ini masih hidup? Jika dirinya sudah mati bukankah berarti kompas bintang mereka juga ikut terlempar ke dalamnya? Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini segera mulai berbicara kepada Jiang Taiyi. Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya mengapa mereka pada saat ini tidak masuk dan mencarinya. Jiang Taiyi pun segera berkata bahwa banyak orang kuat sudah mati di dalam tempat tersebut. Apakah menurutnya mereka akan bisa keluar dengan selamat dengan kekuatan mereka?
semua orang dari Istana Bintang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jiang Taiyi. Sosok Xiao Yan merupakan sosok kuat di hadapan mereka, namun dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan saja Xiao Yan benar-benar mati di dalam tempat rahasia 10.000 iblis. Melihat anggotanya yang pada saat ini hanya bisa terdiam, Jiang Taiyi pada akhirnya kembali mulai berbicara. Jiang Taiyi berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir, masih ada waktu sebelum makam rahasia 10.000 iblis ini dibuka kembali. Jika mereka tidak bisa menunggu sampai saat itu maka mereka akan masuk dengan pasukan besar untuk melihatnya. Namun mereka juga tidak perlu mengambil resiko apapun karena yang terpenting adalah kehidupan mereka. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini mereka hanya bisa terdiam menunggu kemunculan Xiao Yan. Mereka juga menunggu dibukanya tempat rahasia 10.000 iblis. Kota Chuan Yun yang awalnya sepi juga pada saat ini mulai kembali menjadi hidup karena makam rahasia 10.000 iblis akan segera dibuka. Namun tidak lama setelah itu pada saat ini sekelompok sosok datang dan suasana di kota Chuan Yun kembali tertekan. Pada saat ini semua orang melihat ke arah langit setelah mendengar raungan yang memekakkan telinga dan bergema di dekat ngarai. Suara ini berasal dari suara gemuruh yang disebabkan oleh penjerahan kejam terhadap sejumlah besar orang. Banyak sosok juga pada saat ini seketika muncul dan ketika semua orang melihat ke sosok-sosok yang mengambang di langit, mereka melihat ada ribuan sosok dengan mengenakan jubah yang sama dan begitu melihat jubah ini mereka benar-benar terkejut. Semua orang di kota Chuan Yun pada saat ini seketika merasakan ketakutan termasuk Jiang Taiyi dan yang lainnya dari Istana Bintang. Jiang Taiyi pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ada begitu banyak orang dari aliansi Dou-Xian datang secara tidak terduga. Pada saat ini ada lebih dari 5.000 orang aliansi Dou-Xian yang muncul di atas kota Chuan Yun. Banyak orang dari alam 10.000 iblis pada akhirnya memutuskan untuk langsung pergi. Bagaimanapun mereka semua sangat takut dengan aliansi Dou-Xian dan tidak berani melakukan tindakan. Sementara itu di atas 5.000 sosok ini dua pemimpin pada saat ini sedikit melangkah maju. Salah seorang di antara mereka pada saat ini bertanya apakah Yuan Bai si idiot itu mati di tempat ini. Sesosok lain pada saat ini segera berkata bahwa menurut informasi memang tempat ini yang ditunjukkan oleh mereka. Dua sosok pada saat ini memandang ke arah kejauhan dan dua sosok ini terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Sosok perempuan ini mengenakan rok berwarna putih dan hijau dengan baju besi naga di kedua lengannya. Ada ikat kepala bergambar naga di keningnya dan pada saat ini sosok wanita tersebut membawa pedang di pinggangnya. Seluruh tubuh dari sosok ini benar-benar memancarkan aura yang ganas membuat semua orang merasa tertekan. Wanita ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Mulia Surga Ketiga yang bernama Jiansu. Sementara itu sosok pemimpin lainnya adalah sosok pria dengan tinggi sekitaran 3 meter. Sosoknya benar-benar terlihat besar dengan bagian atas tubuh yang pada saat ini terlihat berotot. Tinju dari sosok ini ditutupi dengan baju besi berat dan dirinya benar-benar tampak mendominasi. Pria ini adalah Yang Mulia Surga Kelima Aliansi Dou-Xian yang bernama Wu Zhen. Pada saat ini mata indah dari Jiansu sedikit menyipit ketika dirinya mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya tidak menyangka Yuan Bai akan mati setelah mengasingkan diri beberapa saat. Mungkinkah Yuan Bai ini masih terlihat lemah hingga berhasil dihabisi? Wu Zhen pun seketika berkata bahwa dirinya tidak merasa seperti itu. Yuan Bai adalah sosok yang selalu bertindak dengan cara yang menonjol. Mungkin dirinya terlalu ceroboh hingga pada akhirnya terjerumus ke dalam permasalahan. Jiansu pun seketika mengangguk dan pada saat ini kembali mulai lanjut berbicara. Sosoknya berkata bahwa mungkin saja setelah penyelidikan ini selesai gelar dari Yang Mulia Surga Keempat akan kosong dan itu merupakan kesempatan yang bagus bagi Wu Zhen. Wu Zhen pun tertawa dan lanjut berkata bahwa berkah yang berada di surga keempat benar-benar sangat bagus. Oleh karena itu setelah Yuan Bai mati maka Yang Mulia Surga Keempat sepertinya akan terjatuh ke tangan Wu Zhen. Jiansu pun hanya sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai menatap kembali ke kejauhan dan lanjut berbicara. Sosoknya berkata sebaiknya mereka mencari tahu beritanya terlebih dahulu.
mereka harus melihat berapa lama lagikah waktu yang dibutuhkan untuk tempat rahasia ini terbuka. Wu Zhen pun sedikit mengangguk dan keduanya pada saat ini segera memimpin ribuan orang-orang dari aliansi Dou Xian untuk pergi ke warung Bude Yanti dan memesan kopi tubruk yang legendaris.